Nah sebenarnya juga coklat itu nggak manis, Ray. Jadi sebenarnya manisnya itu tergantung dari berapa persen coklat yang kita masukin. Kayak orang bilang 70%. Berarti itu sebenarnya 70% cocoa mass. 30%-nya itu ya otomatis yang paling besarnya gula. Tapi juga sebenarnya gula itu kan nggak jelek juga. Dia membawa rasa dari coklatnya sendiri, amplify the flavor of the chocolate itself. Oke. Biji coklat itu kan di Indonesia bahan bakunya kita bagus. Ya company-company 3 besar ya salah satu di dunia ini yang sekarang dari luar negeri itu, mereka ngambil bijinya, sourcingnya dari Indonesia. Iya. Kita dulu waktu di luar negeri itu suka ada namanya Chocolate Society yang dimana sebenarnya organisasi ini orang-orang bukan pelaku, tapi kebetulan Penikmat coklat penikmat aja. coklat. Mungkin itu dia. Lo harus bikin Chocolate Society di Indonesia, bro. Mungkin kalau waktunya sudah memungkinkan kita mau juga. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Hello guys, welcome back to the show. Kali ini kita mau ngobrol dengan orang yang kerjanya di bidang coklat. Richie Pratadaja adalah seorang chocolatier dan juga owner dari restoran Crio. Nah, kita di sini mau ngobrolin topik yang lagi rame dan lanjutan podcast kemarin itu harga coklat di Indonesia karena gagal panen itu lagi melambung tinggi banget dan efeknya terasa banget buat bisnis-bisnis yang makai coklat termasuk pastry shop yang kalian suka. Setelah itu kita juga akan ngobrolin pengalaman Richie sebagai seorang chocolatier yang profesinya itu masih jarang yang ngerjain di Indonesia juga. Kualitas coklat lokal di Indonesia yang selalu naik terus, kualitasnya bagus banget, dan juga industri coklat yang lagi sangat meningkat nih penjualannya. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Please welcome Richie Pratadaja. Enjoy the show. Oke guys, podcast tentang coklat. Siapa lagi kalau bukan Richie tamunya. Halo Ray, apa kabar? So good to see you again. Thank you for having me. Yes, ini dari episode 47 kita baru diingetin tadi. Wow, man. Dulu 4 tahun lalu ya? Dulu janjinya kayak abis outlet lu buka kita podcast lagi ya bro. Iya. Ya ini dia. Halo. Yes, chocolatier dan juga owner dari Crio. Yes, di Menteng. Ini long overdue bro, tapi jelasin konsep Crio ke listener kita. Oke. Oh my god, long overdue banget ya, udah buka hampir 3 tahun. Jadi Crio sebenarnya konsepnya kita namanya Crio sendiri short dari Criollo, biji coklat, dan juga arti sebenarnya bahasa Portugis to create. Jadi gue memang benernya pengen orang-orang yang kerja di Crio nih punya freedom untuk berkreasi. Jadi bebas. Dan juga kita tahu kalau waktu itu di Jakarta waktu baru balik kan macet ya, traffic kita parah. Jadi kita pengen create satu tempat di mana orang bisa datang nikmatin savory atau hot kitchen, dessert, dan juga cocktail. Oke, gitu. Cocktailnya mantap. Thanks for inviting me beberapa kali untuk nyobain cocktailnya. Coklatnya, wah udah nggak usah ditanya lah, nggak ada lagi, coklatnya. Ini ya coklat bonbon, dan juga makanannya unik-unik. Especially ada, I remember a really delicious cauliflower with chocolate sauce. Iya. Kembang kol pakai saus coklat. Iya, gila. Tapi enak beneran, enak. Bukan manis ya, it's not the dessert. Rata-rata kan orang Indo coklat manis ya kan. Gimana bro, market coklat bonbon ini? Kalau jujur awal-awal memang agak susah sih, terus terang, karena untuk memperkenalkan sesuatu yang kecil. Biasanya cuma dilihat di kalau lu masuk hotel bintang 5, lu check in, ada nih di
Ya, di amenities meja gitu, atau ya. itu di atas ranjang amenities. Kalau enggak palingan di buffet hotel. Betul. Jarang banget orang begini. Bonbon aja orang belum familiar Belum kali kan. familiar ya, betul. Apa itu coklat bonbon? Coklat bonbon sebenarnya sesuatu yang orang biasa bilang mungkin small bites, 1 atau 2 kali makan. Oke. Tapi banyak ya jenisnya. Kalau kita mungkin yang bisa dibilang yang kita buat ini molded, jadi kita pakai cetakan. Ada juga coklat bonbon yang hand cut, jadi bentuknya biasanya kotak-kotak gitulah. Oke. Pokoknya one bite. One bite. Nah ini ada apa? Gue mau nyobain bro. Ya, please. Whatever. Ini apa nih? Nah ini dulu deh nih. Itu hojicha, roasted green tea. Gila men. Jadi kalau dulu kan gue sempat belajar coklat di sekolah kan, which is gue paling benci. Ini membuat seperti kaca gini, lu bisa ngaca gitu, susahnya setengah mati kan. Ya, lumayan. Hojicha, ya. Paling lebih bagus tuh lebih tipis ya coating. Iya, sebenarnya makin tipis, makin bagus, tapi juga bukan berarti tipis banget tuh bagus karena kan balik lagi juga kita tinggal di daerah mana. Kalau kayak misalnya di Eropa atau di Amerika kan mungkin suhunya nggak sepanas di Indonesia ya. Jadi mungkin shellnya bisa tipis, tapi kalau di Indonesia karena suhunya lebih panas, jadi nggak bisa terlalu tipis karena nanti problemnya bakalan ada di logistik sama penyimpanan storage-nya. Oke, nah lu kan lama di US, ya kan waktu lu bikin coklat di sana sama di sini apa bedanya? Temperaturnya beda. Temperatur, Iya, oke. jadi- Temperatur as in tempat kerja lu nih, Nggak, temperatur alamnya. oke. Jadi memang kayak kalau orang bilang oke di tempat kerja kalau di satu kitchen lu pakai AC harusnya sama. Iya, Ternyata kan enggak. Coklat itu kan musuh salah satu paling besarnya itu kelembapan atau humidity ya. oke. Nah kalau di Amerika tergantung juga daerahnya. Tapi kebetulan waktu gue di New York itu humidity-nya enggak setinggi di Jakarta atau di Indonesia. Nah di sini tuh kelembapannya tinggi. Jadi problemnya yang pasti direct ke produk itu dia jadi shiny-nya kurang, gloss-nya itu kurang. Oke, jadi ini pun masih kurang kalau dibandingin sama itu. Apa lu udah penyesuaian? Ini udah penyesuaian. Oke. Tapi of course maksudnya dengan kitchen yang kita udah set up itu bisa jadi maksimal. Kalau misalnya nggak maksimal, ya pasti ada kendala. Dalam arti kata pada saat kita keluarin dari moldnya itu banyak yang nempel atau yang kelihatannya kayak basah gitu. Oke, terus lu bagaimana pengalaman lu waktu memperkenalkan produk-produk seperti ini gitu di market Jakarta? Memang Yang masih jarang banget, even sampai sekarang jarang sekali yang jarang-jarang. masih hitung jari gitu. Orang banyak waktu baru balik awal-awal gue bikin ini ya lucu ngebandingin, wah ini coklat harganya berapa? 30.000 per piece. Wah, gue bisa dapat nasi bungkus katanya. Versus ini, ya kalau dari gue kan bingung juga mau nerangin gimana ya kan sebenarnya kan. Tapi untuk tahap pembuatan coklat bonbon seperti ini tekniknya banyak sekali dan lebih dalam. Jadi akhirnya memang ya otomatis kalau misalnya awal-awal kayak gue sih waktu itu orang datang. Mereka nyoba 1-2 karena kan harganya mahal. Terus ya udah, gue kasih komplimen ke mereka untuk introduce kayak seperti apa sih nih, kenapa sih? Dan ini kan sebenarnya rasanya semua layersnya berbeda. Nah, jadi setelah orang coba berapa kali dikasih komplimen, mereka kayak, oh ini enak ya, boleh deh cobain lagi. Nah, gitu. Jadi memang ya fightnya untuk awal-awal introduce something new itu ya lumayan challenging sih. Marketnya yang beli itu siapa? Buat apa? Apakah buat kasih orang atau gimana? Gift. Kalau dari sekolah sekarang ini udah banyak, kadang untuk konsumsi sendiri, kadang juga orang buat gift. Kayak misalnya ulang tahun atau special celebration kayak happy anniversary, kadang-kadang cowok-cowok suka beli juga. Orang banyak sih nanya, ini biasanya yang beli dessert tuh nih cewek-cewek semua ya? Ternyata enggak juga, cowok banyak juga yang gue mau ke sono nih bonbon yang ini ada nggak? Karena kan kita sebenarnya ada yang limited edition. Mereka kadang suka specifically nyari, gue pengen yang ini nih. Gue paling suka yang lime ya. Yang calamansi pie. Yes. Ya itu Ada yang nggak? ada nih yang kuning ya. Oh, ini? Ya itu ada 3 oke. layer tuh. Ya. Oke, nice. 3 layer? Iya, jadi kita konsepnya sebenarnya ini inspirasi gue waktu di Oh iya. ya, Florida dulu. Makan key lime pie. Ya. Nah, itu kan dia pakai ada meringue, terus key lime custard sama ada tartnya. Nah, gua Oke, coba ini paling bawah apa? Nah, itu jadi sebenarnya kita bikin kayak kalau orang tahu di sini speculous cookies, itu kayak lotus tapi kita bikin sendiri. Terus di layer keduanya itu si calamansi ganas. Nah, yang paling atasnya calamansi meringue. Jadi benar-benar konsepnya kayak Gila, pie rumit banget jadi ya. kayak gitu. Rumit banget ya tuh. Ternyata tidak semudah itu. Ya. Oke, dan makanya harganya mahal. Belajarnya mahal juga soalnya.
Oke, men. Buat yang belum familiar nih mungkin listener soal coklat. Oke. Ya kan, gue pengen lu menjelaskan sebagai chocolatier itu pertama apa itu chocolatier? Oke, chocolatier itu sebenarnya udah profesi sebagai confectioner. Kalau confectioner itu artinya juga orang yang mengolah coklat jadi suatu finish product. Jadi sebenarnya kalau di dunia coklat itu mungkin bisa dibilang dibagi dua. Oke. Ada yang namanya bean to bar makers atau yang keduanya gue sebagai chocolatier atau confectioner. Bean to bar tuh berarti yang produksi coklat bar ya, coklat batangan buat dijual langsung gitu kan. Iya, dia mengolah dari biji Iya. untuk jadi coklat. Iya. Sedangkan confectioner mengolah coklat jadi finish product. Jadi seperti bonbon. Bonbon, coklat bar kita juga bikin. Oke. Tetapi ibaratnya kita tidak mengolah coklat itu dari bijinya. Oh, I see. Gitu. I Tapi see. memang sekarang juga sudah mulai banyak, vice versa ya. Sebagai pintu bar maker, mereka juga mulai coba bikin bonbon, confectioner product, dan sebagai chocolatier kita juga bikin pintu bar, tapi smaller scale. Oke. Nah, kalau begitu jelaskan karena gue yakin masih banyak juga yang belum tahu. Coklat dari awal. Sebenarnya kalau dari awal itu kan datangnya dari biji ya, dari pohon, Ada berbuah. buahnya. Betul, ada buahnya. Dan sebenarnya kalau kalian pernah lihat buah coklat kalau dibuka tuh sebenarnya di dalamnya ada yang warnanya putih-putih juga. Orang bilangnya cocoa pulp. Yes. Nah sebenarnya itu juga sangat flavorful. Lo bisa konsumsi langsung. Rasanya kalau bisa dibilang tuh kayak antara buah manggis sama sirsak. Oke, rasanya tropical justru. Gue belum pernah sampai sekarang. Tangy juga gitu, enak, seger. Oke. Nah tapi kebanyakan kalau di Indonesia sendiri belum terlalu banyak digunakan. Karena Dari buah kakaonya itu kan. buahnya. Iya. Karena dia tingkat oksidasinya sangat tinggi. Oke. Jadi kalau sudah oksidasi warnanya coklat, flavornya juga berkurang. Oke, biasanya dari situ otomatis kita perlu melakukan tahap fermentasi. Dari bijinya. Dari bijinya itu yang masih ada buahnya. Oke. Nah itu sebenarnya tahap yang paling penting. Sebelum kita ngapa-ngapain, fermentasi proses itu paling penting. Nah dari situ baru nanti akhirnya dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, nanti kita bakalan ngerosting. Nah roasting ini tahap kedua yang menurut gue sebenarnya penting sekali. Sebenarnya kalau coklat itu yang gampang orang kita bisa relate itu kayak kopi. Iya. Biji kopi ada yang light roast, medium roast, dark roast. Nah coklat juga sama. Kalau kita light roast, medium roast, itu akan mempengaruhi flavor si coklatnya sendiri. Begitu sudah sampai dark roast, berarti sebenarnya coklatnya biasanya udah kayak lebih bitter aja. Nah sebenarnya juga coklat itu nggak manis, Ray. Iya. Kalau orang kan kita di sini mikirnya, wah coklat nih manis. Betul. Aslinya enggak. Jadi sebenarnya manisnya itu tergantung dari berapa persen coklat yang kita masukin. Oke. Kayak orang bilang 70%, 60%. Mungkin kalau ada yang belum tahu 70% berarti itu sebenarnya 70% cocoa mass. 30%-nya itu ya otomatis yang paling besarnya gula. Sisanya tuh ada kayak emulsifier. Nah emulsifier itu dari misalnya soy lecithin atau sunflower lecithin. Dan juga mungkin ada vanilla. Nah, tapi itu kan kebagi dua lagi tuh ya. Coklat lu mau olah untuk jadi bahan coklat tuh dibilangnya coklat apa? Couverture. Couverture ya. Yes, coklat couverture. Itu isinya nggak 100% coklat, tapi tadi yang tadi lu bilang. Iya. Ada pengentalnya gitu segala macam. Kan biasa ada yang berapa persen. Betul, jadi ada yang 100. Kalau 100 itu berarti pure coklat. Itu pahit banget tuh ya. Pahit, tapi sebenarnya tergantung dari bijinya. Tumbuhnya di mana, originnya dari mana. Ada yang mungkin 100%, ya mungkin untuk most common people kalau makan 100% kayak ini nggak enak karena Pahit sama asam biasanya gitu. ada asam, ada floralnya juga kadang-kadang notes-nya. Iya. Nah ya kalau misalnya udah turun ke 90%, 80% otomatis karena ada tambahan gula, dia akan lebih manis. Tapi juga sebenarnya gula itu kan nggak jelek juga. Dia membawa rasa dari coklatnya sendiri, menambahkan amplify the flavor of the chocolate itself. Oke. Gitu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, terus kalau dibilang cocoa butter apa? Lemak si coklat. Jadi biasanya tuh coklat itu di-press, dipisahin. Itu jadi setelah fermentasi? Iya. Oke. Udah di roast, udah Oh, kelar. udah dipanggang? Ya. Oke, di-press. Ya. Digiling dulu? Bisa kalau mau digiling, tapi biasanya udah langsung Di-press. Di-press keluar minyak itu cocoa butter. cocoa butter. Dan itu dipakai buat pastry
pastry dan juga coklat produk dong di mana-mana kan. Sebenarnya banyak Banyak even fungsinya. kosmetik juga kan. Kosmetik juga ya. Nah, itu dia. Kemarin kan naik nih rada rame di podcast kita itu Cocoa Butter katanya seharga motor. Ya kan naiknya gila. Terus itu juga gue dikontak banyak tuh men. Gue dikontak dari user seperti lu dan gue mungkin ya orang outlet yang kerja dan perlu Cocoa Butter dan coklat yang harga naik. Oh iya bener. Chef gila ini. Udah kayak ngerampok harganya gitu. Betul. Itu banyak banget. Ada juga yang DM dan komen itu yang dari produsen coklatnya sendiri. Oke. Kita bukannya mau ngerampok, emang harganya naik bla 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 bla. Nah, lu kan sebagai ya gue cuma tahu chocolatier lu doang ya kan. Lu juga cerita susah, gue juga nggak kenal yang chocolatier lain ya. What happened? Bagaimana? Biasanya kan kalau sebagai di posisi lu, gue yakin lu mungkin udah tahu ini lebih dulu daripada kita nih. Exactly. Ya kan, ini kayaknya bakal naik nih gitu kan. Dan lu mungkin udah siap-siap dulu. Tapi lu sempat dengar isu ini mulainya dari mana? Kalau isu sih enggak ya untuk masalah ini kan sebenarnya yang terjadi recently ini di tahun ini itu kan gagal panen. Tapi memang gagal panen di negara-negara produsen coklat. Coklat, betul. Kan yang gue tahu Ivory Coast, Ekuador. Oh gitu. Banyak semua. Banyak. Ghana itu kan salah satu yang paling dicari. Mayoritas di Afrika. Betul. Kan? Nah Indonesia juga produsen coklat, right? Betul. Di Indonesia juga gagal panen. Ada gagal panen juga. Oke. Jadi satu dunia aja. Satu dunia gagal panen gagal nih. Panen. Iya. Tapi memang problem ini ya kalau gue waktu itu tahun 2017 udah prediksi, gue bilang ini 6 tahun ke depan coklat bakalan susah. Tapi kan nggak ada nih, gue nggak, itu bukannya. Lu feeling aja gitu. Feeling aja kayaknya bakalan susah, terus harga bakalan naik. 6 tahun yang lalu. Oke. Ya, tapi ternyata meleset setahun tahun 2004. Tapi juga kejadiannya bukan karena demand yang banyak aja, ternyata ada gagal panen juga. Jadi ya sebenarnya memang sulit ditanggulangi. Kalau orang tanya sekarang kayak gimana? Feeling lu tuh kenapa? Feeling gue karena kalau gue ngeliatnya pada saat itu memang industri coklat lagi maju. Sebagai kayak gue waktu di Amerika juga ngeliatin chocolatier ini banyak, tapi nggak sebanyak pastry chef. Iya. Nah jadi dengan waktunya berjalan di sana, gue ngeliatin coklat company ini banyak yang buka. Jadi banyak yang main mulai ke artisan atau event yang maksudnya mom and pops restoran yang kecil-kecil buka ngarahnya ke coklat. Oke. Ya kita kan sebagai pelaku udah otomatis mikir. Oh supply-nya cukup gak nih? Nah demand-nya kan makin banyak, penggunanya banyak. Udah gitu kalau di sana itu kan konsumsi coklat udah awam. Kayak misalnya lu off hour pulang kantor, lu pesan kopi. Dia ngeliat ada coklat, dia langsung mesen. 2-3 pieces buat nemenin ngopi. Nah jadi hot kan chocolate itu udah kayak orang beli kopi kalau di sini ya. Nah gitu. udah biasa banget. Nah jadi dari situ ya kita sebagai chocolatier udah ngeliat nih kayaknya nih 6 tahun ke depan nih bakalan lumayan problematik untuk dari sisi supply-nya gitu. Oke, di situ. Dan belum lagi di Indonesia juga lagi growing-growingnya nih industri coklat kan. Betul. Bukan hanya yang jualan coklat produk, tapi yang mungkin bikin buat B2B supply processing, coklat processing itu juga lagi banyak kan. Betul, banyak banget. Gue nggak inget dulu waktu gue dulu dari balik itu gue cuma tahu beberapa. Kayak di Jakarta tuh ada Pipiltin. Ya. Itu gue tahu. Ini yang bukan pemain yang super besar kayak misalnya Tulip ya. Kalau Tulip mah udah dari kapan tahu, mulainya udah lama. Terus kalau Jakarta tuh di Bali dulu gue pernah datang pot coklat. Iya kan. Kalau sekarang banyak banget. Wah banyak. Iya kan. Gue aja kaget sendiri terus terang. Iya banyak banget. Berarti yang dulu di episode 47 kita ngomongin tuh kejadian tuh. Betul. Kayak oke, ini coklat lagi growing gitu kan. Tapi supply-nya mungkin nggak didorong dengan perkembangan di industri perkebunan coklat, supply-nya begitu yang kejadian. Ya bisa jadi karena ya kan banyak yang baru-baru. Jadi otomatis ya nyari biji coklat itu kan juga nggak gampang ya. Jadi ada di mana yang gue tahu juga karena ini fact-nya ngobrol sama orang-orang yang di industri coklat juga. Jadi ada yang kualitasnya bagus, ada yang nggak bagus. Harga juga beragam. Nah yang bagus ini kan biasanya sulit. Dia lebih baik ekspor keluar dibandingin buat sendiri. Tetapi dengan adanya orang-orang artisan bin to bar makers ini,
ya mereka kan pasti maunya biji yang bagus. Nah otomatis kan kuotanya susah nih, makin dibagi. Dan semuanya maunya yang quality bagus. Nah, Karena yang artisannya jauh lebih banyak gitu. iya, sekarang Oke. ini. Oh sekarang. Iya, karena yang maksudnya yang memerlukan biji yang gue tahu ini orang ambil company gede di Amerika, mereka nyampur. Jadi dia ngambil biji yang ya mungkin so-so quality, mereka ambil beli dalam jumlah banyak, harganya lebih murah jauh, begitu sampai di tempat processingnya mereka mix sama biji coklat yang lain. Oke. Nah kalau di Indonesia sekarang kan artisan bean to bar makers ini banyak banget dan mereka pasti untuk bisa compete sama yang lain ya otomatis mereka harus berani. Oke, gue mau beli biji coklat yang kualitasnya bagus. Iya. Gitu. Nah itu yang mungkin juga jadi kendala dan maksudnya juga kita di Indonesia ini kan petani-petaninya mungkin pengetahuan untuk mengolah biji coklat yang baik itu belum sedalam Iya. di luar. Agriculture-nya. Oke. Betul. Nanti kita lanjutin. Itu menarik banget tuh di situ. Soalnya gue pernah ngobrol lumayan lama sama Pipiltin. Oke. Nah, nanti kita bahas. Oke, guys, sebelum lanjut obrolannya kita mau ngasih tahu Regency Radio Podcast itu lagi kolaborasi sama Tofin yang baru aja launching aplikasi terbaru mereka, Tofin App. Itu bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah dan juga lebih efisien. Nah, bisa beli apa aja di sana, banyak banget mulai dari bahan equipment sampai juga mesin gelato nih, katanya Chef Richie lagi nyari mesin gelato. Bisa beli di Tofin App, bisa nawar juga. Contohnya apa? Ini mesin kopi di belakang kita di Regency Radio Podcast Studio. Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Bisa nawar, bisa cek teknik sih kalau kenapa-napa dan juga bisa dapat harga lebih murah lagi dengan promo kode dari Regency Radio. Promo kodenya RJR Tofin. Dapatkan diskon menarik kalau pakai kodenya. Download Tofin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke bro. Bentar gue nyikat ini dulu kali. Iya. Ini kalau ini bedanya apa sama bonbon yang ini sama bonbon yang lebih panjang? Jadi sebenarnya konsepnya sih mirip bonbon, tapi kalau ini kita bilangnya lebih kayak ke snack bar. Oke. Jadi konsepnya tuh kayak mungkin kalau orang tahu kayak Snickers atau ya kayak Beng Beng kalau Oke. di Indonesia. Oke. Jadi dia isinya semua kebanyakan kacang-kacangan. Ini ada hazelnut, pistachio, yang ini pecan pralin, yang satu lagi almond and coffee. Ini lu hafal semua rasanya begini? Hafal. Shell coklatnya, layernya semua. Udah hafal. Man, I love pistachio. Coba ini pistachio kita juga ada 2 layer, pistachio pralin sama pistachio janduya. Pistachio pralin? Sama janduya. Kalau pralin tuh biasanya berarti konsepnya nuts sama karamel. Kalau janduya nuts sama coklat. Tapi gue gabung 2 layer itu jadi 1. Very nice. Thank you. Dan gue tuh bukan penikmat coklat. Karena kayak yang tadi kita bilang mayoritas tuh manis. Betul. Tapi punya lu tuh very nice. Karena kita sebenarnya waktu bikin coklat juga nggak nambahin additional sugar. Oke. Jadi ya kalau misalnya orang bilang manis, biasanya ya dari coklatnya sendiri. Jadi kadang-kadang banyak juga tamu yang masih bilang kayak, oh ini manis banget chef. Gue juga bingung sebenarnya karena ini nggak ada tambahan gula. Dan maksudnya kalau dari coklatnya sendiri itu kan sangat sedikit sebenarnya gulanya gitu. Really nice. Ini enak nih. Ini lebih feeling ya? Lebih feeling, lebih dense, ada teksturnya juga crunchy gitu. Karena gue suka crunchy ya. Iya. Oh orang Indonesia suka banget sih. Kayak makan garing-garing harus ada kerupuk apa ya gitu. benar-benar. Nih, lanjutin obrolan yang tadi. Oke. Jadi tuh ini podcast zaman-zaman pandemi yang masih online, kita kan juga pernah tuh bikin sesi Instagram ya. Itu gue salah satu sesi kita tuh sama Pipiltin. Oke. Which is dia kan udah mulai tuh lama banget ya. Gua notice waktu gua awal-awal balik dari Europe sih. Udah ada, mereka udah mulai udah lama juga ya. bikin artisanal coklat. Oke. Terus abis itu obviously konteksnya tuh belum seperti sekarang nih industri coklat kan. Sekarang Pipiltin buka di mall di mana-mana, buset rame bener. Ice coklatnya ngantri mulu, apalagi kalau lagi ada acara ya gitu, good for them. Tapi
yang menarik waktu podcast kita bahas itu tuh kayak ini petani-petani apa Indonesia itu awalnya tuh mungkin dulu mereka selalu berusaha bikin coklat yang terbaik. Oke, benar. Produksi coklatnya. Ini ngomongin khusus coklat ya kan. Ownernya si Tisa tuh dia care banget lah soal kayak lu beli ke petani bahan yang lu beli itu harus adil harganya supaya mereka bisa hidupnya bisa Sustain berkembang lah, juga dan sustain. Jangan ditekan mulu sama tengkulak gitu kan. Nah, cerita-cerita yang didapat dari petani-petani tersebut adalah dulu zaman kakeknya mereka gitu. Itu kita selalu berusaha bikin coklat tuh yang terbaik, yang bagus gitu kan. Tapi ditekan sama tengkulak. Dimana kayak tengkulak banyak yang pokoknya gua mau ngambil harga coklatnya segini. Gua gak peduli mau Kualitas. itu bagus, mau apa itu enggak gitu loh. Yang nyarinya bagus yang mesti harga lebih mahal itu sangat sedikit yang mungkin buat ekspor karena marketnya dulu belum ada di sini. Betul. Cuma ada coklat bar yang murah yang 2.000 3.000-an satu coklat. Lo ngapain bikin coklat bagus-bagus gitu kan, cuma perlu bau coklat doang gitu. Dan ditambah essence segala macam. Akhirnya selama bertahun-tahun ya udah buat apa petaninya bikin coklat yang bagus-bagus. Bahkan terus tren itu mungkin berjalan begitu ada artisanal coklat yang butuh bagus akhirnya produknya habis gitu sih. Kayak gitu juga mungkin ya. Ngaruh karena mereka udah terbiasa juga daripada gua ngelewatin 1 atau 2 minggu untuk fermentasi terus dapat duitnya sama. Mendingan gua skip. Dan di skip hasilnya produknya jadi kualitasnya kurang bagus. Nah itu. Iya dan harganya sama juga. Harganya sama. Gitu kan. Buat petani kan yang penting dia dapat duit. It's encouraging sih. Gue baru ngobrol-ngobrol sama temen gue yang lagi mau jalanin program itu dan gue udah kenal banyak yang di kopi gitu kan. Yang kayak ngasih harga yang fair kalau produknya bagus. Gitu kan. Terus di sayur juga ada kemarin sama Rama. Karena problemnya itu bisnis modelnya kalau sama tengkulak yang emang dia mass market banget, yang penting harganya murah, akhirnya petaninya nggak nemuin barang yang bagus. Nah sekarang udah ada demand-nya buat barang bagus kan, which is very exciting. Tapi ya sayangnya ya jadi banyak video kayak kemarin tuh di TikTok yang kayak petani ini pohon coklatnya udah ditebang gara-gara harganya kemurahan. Terus begitu harganya naik sampai minta maaf ke pohonnya. Maaf ya. It's too late jadinya. It's too late gitu kan. Iya. Terus cocoa butter kenapa harganya jadi lebih gila gitu men? Coklatnya kan naik tapi cocoa butternya paling crazy katanya. Sebenarnya nggak paling crazy sih, sama aja karena penaikan dari coklat dan cocoa butternya otomatis naik. Dan kebetulan mungkin di zaman sekarang dengan teknik pastry yang udah lebih advance, orang banyak menggunakan cocoa butter. Nggak seperti dulu. Kalau sekarang kayak misalnya kita bikin tart nih. Tart kan rawan kelembapan. Kalau ditaruh di kulkas dia jadi cepet soggy atau apa sih lembek gitu. Nah itu sebenarnya kayak biasanya habis di baking, akalinnya kita cover sama cocoa butter. Atau kita bikin glaze buat kue-kue tuh banyak pakai cocoa butter. Makanya jadi sekarang udah lebih banyak orang yang menggunakan cocoa butter. Dan apalagi sekarang ada yang namanya cocoa butter kayak dibilangnya tuh bentuknya dia silky banget. Kayak paste. Jadi basically kalau dulu kita tempering coklat, itu biasanya kita tempering manual, taruh di meja, kita table temper atau kita pakai es batu lah kita aduk-aduk. Kalau sekarang misal lu punya coklat seberat 1 kilo, nah kita pakai cocoa butter ini yang dia teksturnya udah kayak paste silky gitu, kita taruh 1%-nya ke dalam coklat itu, terus kita aduk. Dalam waktu berapa menit itu coklat udah langsung temper. Dibilangnya magic temper. Ya itu kalau ada waktu zaman gue belajar tuh, nah, lu seneng dah. Nilai gue lebih bagus tuh. Betul. Tuh sedikit tempering. Gue pengen kasih tahu listener apa itu coklat tempering. Ini teknik yang gue benci banget guys waktu gue sekolah guys. Makanya sampai sekarang gue nggak ngerti coklat. Coklat tempering. Jadi sebenarnya di coklat itu kan banyak kristal. Tapi sebenarnya yang paling penting itu beta kristal. Nah, tempering itu proses di mana kita mengatur kristal-kristal di dalam coklat ini jadi satu garis. Yang di mana biasanya suhunya kita panasin, tiap coklat beda-beda ke 45 derajat.
Habis itu kita harus Jadi lu lelehin kan? lelehin dulu, jadi cair. Terus kita mesti dinginin dia rapidly. Dalam arti kata rapid itu lebih cepat turunnya, cepat ke suhu di 28 derajat. Dari 45 ke 28. 28. Ini dark coklat ya kita Dark ngomong coklat, ya. Ke 28. Habis itu kita harus angetin lagi sedikit ke suhu 30-31. Oke. 45, 28, 30, 31. Agar menciptakan Kristal itu jadi kita jadiin, jadinya kan dia pasti panasin mencar-mencar nih ibaratnya nih kemana-mana. Nah pas kita dinginin terus kita angetin lagi dari yang di luar-luar itu dia jadi satu. Ini Richie tuh lagi ngomongin kayak molekulnya ya, bukan lu nanti temper lu expect pecah gitu. Enggak. Okay. Ya. Di dalam coklatnya sendiri. Okay. Nah apa yang terjadi? Kenapa maksudnya tempering ini penting banget di dunia coklat. Jadi sebenarnya kalau kayak gampangnya kita pergi ke supermarket, kita beli coklat nih. Terus pas kita gigit, dia udah agak lembek atau mouthfeel-nya itu kayak grainy. Iya. Nah itu bergerenjel. Iya. Nah itu berarti either temperingnya atau storingnya nggak bagus. Oke. Nah jadi sebenarnya tempering proses itu yang paling susah karena dia menghasilkan mouthfeel yang smooth, creamy, sama juga halus aja, nggak ada gerenjel-gerenjelnya. Iya, itu penting banget kan. Penting sekali. Nah ada caranya yang pakai indirect heat, ada cara yang di meja kan. Iya. Ya kan. Tapi kalau yang proper tuh di meja kan, lu gini. Table temper orang bilangnya. Iya, lu aduk-aduk lah, lu tuang ke meja. Ya, aduk-aduk. kita agitasi itu ibaratnya. Ya itu yang maksudnya klasik. Tapi kan balik lagi nggak semua kitchen punya kitchen sebagai chocolatier. Ya biasa marmer, meja marmer. Ya nggak semua kitchen kayak kitchennya Krio lah ya. Ya nggak juga lah, cuman kebetulannya kita chocolatier jadi kita setupnya yang proper lah gitu. Tapi pakai es batu juga bisa. Dalam arti kata udah lumerin, taruh di bowl, taruh di es batu, kita stir sampai suhunya turun. Bowlnya taruh di atas es batu guys, bukan lu masukin es batu ke coklat. Betul. Thank you, udah diperjelas. Oke. I bet lu nggak usah pakai termometer lagi sekarang. Gue nggak pakai termometer. Lu udah by feel ya, teksturnya ya. Dari tekstur, dari ngeliat juga udah bisa tahu. Tapi maksudnya balik lagi ya, tetap disarankan untuk mengerjakan coklat semua pakai termometer. Iya, gua udah pakai termometer, gagal mulu cuy. Gila men. Itu gua exam terakhir ya, kan ada 2 exam, coklat and sugar sculpture. Iya. Sugar sculpture-nya gue lulus, coklatnya gue nggak lulus. Orang pecah. Pas di unmolding. Padahal gue udah pakai termometer, gue nggak tahu. Ya memang cukup tricky lah. Gue kan masukin ke blast freezer, blast chiller atau apa gitu kan, habis di mold. Begitu ditepok, patah. Terus judge-nya gitu kan kayak dari chef dari sekolah beda gitu ngelihat gue kayak gue orang bego banget gitu kan, udah mau lulusan nggak ngerti. Benci banget gue main temper coklat. Emang coklat juga nggak boleh kena drastis perubahan temperatur. Tapi makanya kan tidak boleh, coklat itu tidak boleh kena perubahan temperatur drastis. Tapi lu harus turunin secara cepat kan. Iya. Maunya apa sih? Maunya exactly. Rumit banget dah kayaknya. Iya. Tapi ada tadi itu magic temper itu. Ada magic temper itu sebenarnya yang ya game changer buat sebagai orang-orang di kitchen yang mungkin sulit belajarin tempering ini pakai itu. Tapi buat gue sebenarnya nggak bagus sih. Kalau misalnya buat kayak kita, kayak gue juga tim gue di Krio, itu selalu gitu. Semuanya itu kan kayak cheating. Kayak kalau di dunia asin lu pakai kaldu bubuk gitu. Nah, itu kan kayak udah langsung flavorful ya. Mirip kayak gitulah. Tapi sebenarnya kalau kayak di produksi kita yang udah profesional pun itu sangat membantu. Karena save a lot of time. Sama juga kan nggak perlu bersihin meja ya. Dengan itu kita campurin si magic temper itu, cocoa butternya kita aduk langsung temper, bisa langsung pakai produksi. Dan kadang-kadang kalau temper cuman 3 kilo itu sih kecil. Tapi begitu lu mesti temper 15 kilo di meja itu kan wah gede banget. Jadi pakai magic temper itu helps a lot gitu. Nah itulah salah satu alasan kenapa cocoa butter naik. Iya bener sih, pastry kayak yang kemana kesini Jackson, dia kan nggak gitu main coklat ya. Iya. Dia jualannya pastry and bakery, tapi cocoa butter ternyata berguna banget dan dia pakai banyak gitu kan. Betul. Nah lu kan pasti kenal produsen-produsen coklat nih, supplier yang harganya naik gitu kan. Nah kalau dari mereka ngomongnya apa?
Ya kalau mereka sebenarnya kan gue selalu nanya juga, chef harga coklat Pasti report kan naik. komunikasi terus kan. Iya, ya memang kendalanya mereka itu ya itu barang nggak ada. Karena kan jadi sebenarnya mungkin ya long story short kita lagi gagal panen, oke. Iya. Tapi kan in realita kita kan tahu sebagai musik produsen dalam 1 tahun itu coklat panen 3 kali Oke, kenapa? coklat tuh panen 3 kali. setahun. Iya. Tapi kenapa bisa dengan 1 tahun ini terus runyam semua nih? Itu kan sebenarnya nggak make sense. Kan contoh, correct me if I'm wrong nih. Ya. Coklat kan tadi lu bilang dipanen, difermentasi dulu, Ya. di roasting dan segala macam. Ada prosesnya panjang toh kan. Company besar ini yang produsen coklat itu kan mestinya nyetok. Nah, Iya dong, nggak misalnya begitu panennya tahun ini, not necessarily tahun ini dijual. wow, exactly. Itu yang maksud gue bingungnya kenapa dengan satu kesalahan di tahun ini bisa efeknya sampai jauh banget gitu. Tapi mungkin ya gue bilang sih aji mumpung ya. Karena coklat oportunis bisnis gitu. Karena ya dengan tiga kali panen setahun mestinya ini cukup sustain untuk ke depan, untuk the next 1, 2, 3 tahun itu harusnya masih cukup. Nah kan banyak banget juga produsen coklat sebenarnya. Iya. Di Indonesia sendiri terakhir tahun 2022 itu 3 terbesar di dunia. Iya, gue lihat tuh report. 700 roughly ya 740 ton per tahun. Hmm. Itu kemana aja 740 ton. Ya kan? Tahun ini ya pasti otomatis ya semua menurun lah, iya. Harus podcast sama produsen coklat sih yang ngerti perkebunan. Gue Betul. pengen tahu aslinya, kan kita lihatnya di berita doang. Exactly. Kayak gagal panennya kenapa? Kayak apa? Iya, kayak apa dan kenapa? Iya. Soalnya ya tadi kita udah ngomongin sebelum podcast. Ini kayak Indonesia kan kalau soal barang-barang F&B nih naik rame, nggak turun-turun 2-3 minggu adem aja gitu kan. Iya. Terus kita menyesuaikan aja tuh. Harus adaptasi kan. Iya. Iya. Bahkan ini kan udah pernah kejadian di Krim, juga di Butter yang waktu pandemi itu rebutan. Wah, ya gila, kan. iya. Bahkan gua waktu itu waktu lagi pandemi gua ada main ke hotel bintang 5 gitu. Chefnya sampai bikin walk-in chiller sendiri buat nyetok butter and butter. cream. Karena dia udah dapat informasi, ya ini kan hotel ya, dia ngambil banyak banget informasi dari supplier, tahun berikutnya ini akan naik terus. Oke. Jadi dia stok sebanyak-banyaknya Banyaknya. gitu. Terus ya sekarang kalau di Krim, substitusi yang waktu brand itu naiknya gila, kan ada substitusi brand baru yang kayak kelas menengahnya. Kelas menengahnya udah hampir sama harganya Udah sekarang. hampir sama, bener sekarang. Gila, men. Gila. Dan ya udah jual Asian food aja. Exactly, lebih gampang, nggak perlu pakai dairy product Kayak ya mau kan. ke bakmi loh. Nggak ada tuh butter, Tapi whipping enak sih cream. bamihan lo. Thank you. Nah, kasih mungkin advice kali ya buat orang-orang UMKM mungkin yang pakai cocoa butter atau coklat dengan jumlah banyak yang keefek banget nih sama kenaikan harga begini. Strategi apa yang lu bisa kasih saran mungkin ke mereka? Ya mungkin memang selalu orang bilang juga kayak awalnya, wah kalau udah tahu kira-kira mau naik, udah dapat kisi-kisi, stok dulu deh. Tapi kan juga menurut gue sebenarnya ya lo stok, kita sebagai apalagi kalau UMKM, kita juga nggak bisa stok terlalu banyak. Iya, Karena kan lo butuh penyimpanan space. susah ya kan. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang, kalau gue bilang sih lebih pinter-pinter aja ngolah jadwal production sama untuk inventory produk. Jadi mendingan sekarang kehabisan daripada overstock. Nah karena kan kita juga waktunya sekarang nggak tahu nih, coklat kan baru-baru banget. Ini gue dari bulan Maret aja udah naik, bulan Juni udah naik lagi, isunya lagi Agustus bakalan naik lagi. Nah sebenarnya kan kita nggak tahu sampai kapan ini stop. Ya. Nah jadi ya untuk sementara waktu yang paling gue bisa bilang itu. Karena kan kadang-kadang sebenarnya juga ada orang yang nanya nih, Chef sekarang harga coklat naik gimana nih tanggulanginnya ya kan. Bisa nggak sih dari resepi lu kurangin rasionya? Ya gue bilang ya nggak bisa. Karena kayak lu bikin makanan
ini kan bumbu udah ada takarannya untuk mencapai cita rasa tertentu. Dan Kalau lu kurangi, konsistensi kan penting banget ya. lu kurangin kan berarti produknya juga berbeda. Iya. Jadi makanya gue bilang nggak bisa seperti itu. Nah yang bisa kita lakukan sekarang itu, yaitu kita pinter-pinter mengatur produksi dan inventory kita. Ya sampai ya kita dengar kabar lebih lanjut kapan ini akan stop sebenarnya seperti ini. Which is sulit karena ya kayak kita tadi udah bilang barang udah naik nggak bakalan turun. Tapi naiknya sampai seberapa jauh. Dan juga ini sebenarnya membuka opportunity untuk coklat lokal Oke. masuk ke pemain-pemain seperti kita. Oke. Karena kan sebanyaknya selama ini kayak kita juga biarpun kita pakai coklat lokal tapi nggak sebanyak kita pakai coklat dari luar. Iya. Dengan alasan sebenarnya nggak aneh-aneh, mungkin flavor profile yang kita cari sama processingnya aja. Sebenarnya kan juga banyak pertanyaan nih Reh. Kayak orang bilang apa sih bedanya coklat lokal Ya. sama coklat luar? Kualitasnya beda jauh apa enggak? Iya. Seperti apa? Sebenarnya enggak. Kayak gue sebut brandnya deh. Coba tolong ayamnya. Ditimbuk batu dulu. Nah. Gue sebut brand. By the way ini enak banget sih yang tadi ungu. Salted caramel. Very nice. Nice, Ungunya apa? Ungunya cocoa butter. I see. Nah itu kan juga salah satu penggunanya cocoa butter. Buat edible colornya pakai cocoa butter semua. Kalau enggak dia nggak bisa glossy. Nih, gue sebut brandnya misalnya Valrhona, Calebo, Cocoberry gitu-gitu. Oke. Yang dari impor itu kan banyak banget dipakai, Ah. ya kan? Sama yang lokal mungkin apa? Pipiltin, Tulip, Corte, dan lain-lain lah. Iya. Apa? Bedanya emangnya dari kualitasnya sebegitu jauh kah? Dari rasa, dari aplikasinya, konsistensinya apa gimana sih? Lumayan jauh ya. Maksudnya gue nggak mengecilkan. Tanpa mengecilkan. Iya. Iya. Jadi maksudnya di Indonesia ini sebenarnya udah ngerti. Kita ngomongin dari bijinya dulu deh. Biji coklat itu kan di Indonesia sebenarnya orang selalu mikir kenapa sih biji kita kalah? Kenapa orang mau pakainya produk luar negeri? Sebenarnya enggak. Bahan bakunya kita bagus. Karena kenapa gue bisa bilang seperti itu? Contohnya ya company-company 3 besar ya salah satu di dunia ini yang sekarang dari luar negeri itu mereka ngambil bijinya sourcingnya dari Indonesia. Dibawa mereka, diolah sama mereka. Nah kalau ngomongin masalah pengolahan otomatis satu ya mereka ini company yang sudah besar. Ada yang udah 100 tahun. Iya. Researchnya solely untuk coklat doang. Berarti kan ilmunya udah dalam. Iya. Yang kedua juga selain pengetahuan itu mesin. Nah mesin-mesin yang mereka punya itu Ya, udah top hype, of line. top of the line. Jadi otomatis untuk memproses coklatnya ini mereka sudah advance-nya jauh banget. Yang sejauh-jauh untuk mengalusin coklat aja, mikronnya itu bisa sampai kecil-kecil banget. Nah Oke. mungkin di sini Belum sampai situ. sampai situ. Ya make sense karena industri coklat yang artisan belum baru banget. Baru banget, betul. Iya kan? Oke. Jadi memang ya kalau orang selalu kan nanya gue Chef kenapa nggak pakai coklat lokal gitu. Nggak kenapa-napa sih maksudnya gue pakai juga. Cuman memang mungkin belum sebanyak yang orang-orang harapkan. Ya mungkin alasannya itu karena ya gue sebagai coklatir kita sebagai pebisnis. Waktu itu kan salah satu yang paling penting. Jadi kadang-kadang coklat yang dikirim dari produsen coklat lokal ini standarnya belum 100% sesuai seperti yang gue cari. Tapi itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya. Makanya gue sekarang juga banyak ngobrol sama ya Bintu Bar Makers ini. Iya. Ya cari cara supaya gimana kita bisa kerjasama untuk mempromot lokal coklat. Kalau produsen-produsen coklat yang seperti lu bilang di lokal, itu apakah mereka punya kebun sendiri? Apa mereka ngambil juga? Mereka so far mereka masih ngambil. Ngambil. Jadi gue belum ketemu sama petani nih. Dan maksudnya ya untuk ketemu sama petani pun untuk gue ngambil langsung direct dari mereka sekarang belum memungkinkan. Karena gue belum bisa mengolah bijinya jadi coklat. Belum, nantilah. Nanti ujungnya pengen ke sono. Jadi dari amin, hulu amin. ke hilir. Amin. Betul. Iya, karena kan kalau begitu, kalau dia ngambil juga berarti kasarnya yang lokal ini produsen coklatnya juga beradu dong sama yang impor-impor ini yang ngambilnya jauh lebih banyak kan? Betul. Iya, trikinya di situ sih. Lumayan tricky dan mereka kan mungkin dari yang company gede itu ngambil ke sini juga pasti kan ada dealnya. Setiap tahun gue harus dapat. dikontrak. Udah dikontrak betul. Tapi ada bagusnya juga karena mereka ngambil nggak cuma ngambil doang. Jadi yang gue tahu juga beberapa company ini mereka ngambil di sini, mereka juga invest.
Oke. di Indonesia untuk edukasi petani-petani kita. Jadi mereka mempunyai pengetahuan lebih bagus gimana caranya mengolah coklat ini. Gitu. Ya bagus juga sih. Bagus Ada juga bagusnya sebenarnya, juga. iya. Ini kalau ngomongin soal kayak butter sama krim kemarin. Ya Indonesia kan sulit ya. Budaya produksi butter di Indonesia hampir nggak ada. Baru mulai dikit-dikit banget, skala juga kecil banget. Tidak mungkin menyaingi produk import yang udah ratusan tahun itu dan dipakai seluruh dunia, sangat sulit lah. Iya. Untuk butter nih sama krim ya, bukan margarin, mentega. Nah, tapi kalau coklat kan mungkin bisa ya, karena barangnya juga ada di sini gitu kan. Betul. Tanam di sini mungkin lebih mudah untuk masuknya. Betul. Itu sih. Iya, harus ngobrol sama produsen coklat. Kita mesti cari ya, ngobrol sama produsen dan analisa juga apa sih penyebabnya sebenarnya yang paling besar itu. Bisa juga sebenarnya kan ya mereka ada panen, ada yang bagus, tapi kan mungkin ya kita ngomong terus terang aja lah di dunia bisnis kan pasti ada monopolinya juga. Iya. Yang mungkin dimana pada saatnya lagi surut, ini dibeli semua nih stoknya, Iya. ditahan. Jadinya otomatis itu berdampak ke pemain coklat lokal yang dimana wah gue nggak ada biji ya akhirnya harus beli dengan harga yang cukup tinggi. Iya. Iya. Ini mirip juga sama daging kemarin itu. Iya. Kan sempat juga tuh. Iya. Zaman gua masih kerja itu restoran di luar steakhouse punya selection steak tuh lumayan banyak. Men. Dan harganya masih affordable gitu 200-an lah. Sekarang mana dapat kalau lu mau daging bagus. Wah, daging bagus ya akhirnya melting lagi. Itu. Ya, seperti itu sulitnya sih. Sulit makanya itu dia kadang-kadang orang juga nggak mau spend mahal untuk kualitas bagus ya karena balik-balik lagi edukasi sih ya untuk memperkenalkan good quality product itu pasti ada harganya. Tapi udah mendingan sih maksudnya dari terakhir gua ngobrol sama lu tuh 4 tahun lalu. Oh jauh. Sampai sekarang udah jauh. Jauh sih, udah progresnya sih bagus banget sih. Bukan karena di drive dari itu yang lu bilang itu edukasi marketnya banyak nih. Banyak. Ya kan, jadi orang udah mulai ngerti dan juga jadi restoran-restoran dan pastry shop, chocolatier seperti lu kebantu nih. Gitu. Nggak sesulit itu untuk masuk nih dengan rasa-rasa dan teknik-teknik mungkin yang lebih artisanal, yang lebih bagus kualitas bahannya. Orang Bener udah banget. bisa appreciate gitu. Iya. It's exciting time nih, especially di Jakarta ya. Di Jakarta betul dan maksudnya kan juga banyak kita restoran atau bar yang dapat award di acclaim sama internationally, which is ngebantu banget untuk ya kita semua. Karena kan kita secara nggak langsung kita fightnya bareng-bareng ya di dunia F&B ya. Jadi dengan mereka melakukan sesuatu yang extraordinary, ya kita semua ini juga kebantu gitu. Lu ngimpi gak dapat award itu? Kayak kemarin Cocktail Club baru saja guys. Nomor 12. Nomor 12. Hats off to them. Gila. Wow. Dan jadi tinggi best loh, bar di Indonesia. Iya. Sama kayak August, best restoran in Indonesia. Yes. Buat gue itu satu achievement yang mungkin buat di Indonesia itu wah bukan main ya, besar sekali dan ya gue happy sama mereka. Mereka bisa push, mereka punya tim, mereka punya restoran sampai atau bar sampai di tahap seperti itu. Kalau lu tanya gue sendiri personally nggak ke arah sana sih, nggak pernah mikirin ke arah sana karena gue lebih suka yang casual, lebih chill gitu. Karena gue chocolatier ya, konsepnya ya gue pengen orang datang, mungkin anak kecil, orang umuran gue atau yang lebih tua pun untuk datang relax ke toko coklat, makan dessert, ya lebih relax aja settingnya. Tapi of course bukan berarti konsep pemikiran gue untuk produk gue bikinnya asal jadi, enggak. Of course pasti punya pemikiran untuk bikin produk harus jadi one of the best lah. Tapi settingnya gue lebih prefer yang lebih casual, lebih santai aja gitu. Nah kemarin ngomongin coklat lokal, kemarin lu sempat collab di Krio itu yang Punggawa Budaya Nusantara tuh. Betul. Sama Nathan ada arak iwak, ada coklat onuka, ya kan? Itu programnya seperti apa? Jadi programnya sebenarnya kita create menggunakan lokal produk. Salah satunya arak iwak dari Bali dan juga onuka coklat. Ini dua-duanya lokal. Konsep yang kita tawarin pada saat itu jadi kita bikinin set menu 6-8 courses di pairing sama cocktail. Jadi
koktailnya itu semua pakai arak iwak. Makanannya, savory course-nya sama dessertnya itu memakai coklat lokal. Oke. Gitu. Jadi kayak experience dining lah. Oke. Itu bagus sih nge-highlight lokal-lokal gitu. Iya, karena orang cukup tertarik juga kayak, oh ternyata coklat lokal itu enak ya. Terus coklat itu enggak semuanya harus manis. Karena begitu dicampur savory itu sebenarnya itu Oh lu campurin savory juga? Iya, jadi semua coklat savory courses-nya itu semuanya pakai coklat, Rey. Semuanya pakai coklat, nggak ada yang nggak pakai coklat. Iya. Jadi simple konsep mungkin kayak kita lagi bahas cocoa butter. Kita bikin nasi putih pakai cocoa butter. Jadi itu menarik banget karena kenapa sebenarnya pas dimakan dia nyampurin apa ya? Kayak makan nasi pulen, wangi aromanya dengan tambahan cocoa butter itu. Menarik ya. Iya. Iya. Oke. Ya itu gue lagi nggak bisa tuh. Ya, Gua mau tapi dateng. kita ada plan untuk melanjutkan You should. event ini. Jadi ya nanti kalau misalnya kita ada lagi, I'll let you know. Kayak itu bagus banget sih event seperti itu. Yang kasual aja. Iya, betul. Kadang-kadang event promosiin makanan atau bahan Indonesia tuh kadang-kadang sorry tuh saya kalau gue lihatnya terlalu premium sampai orang tuh jiper. Khususnya orang-orang industri ya. Iya. Mau makan kayak aduh jiper gue sama siapa nih orang-orangnya Orangnya. kayaknya bukan target marketnya nih gue gitu segala macam. Tapi kalau eventnya kasual, good drinks, good food aja yang penting. Relax. Yang penting nyobain dulu gitu kan. Betul. Jadi bahan-bahan lokal ini ke highlight pelan-pelan lah. Nah, itu memang tujuannya sih lokal produk kita. Terus lu lastly nih, lu mau buka outlet baru nih. Iya. Yes. Ada udah boleh kisi-kisi belum nih? Ya boleh. Jadi di bulan November kita akan buka outlet baru namanya Criollo. Jadi extension. Iya. Oke, dari Crio ke Criollo. Ke Criollo. Si apa artinya tadi? Ini jenis biji coklat. Biji coklat kan ada Theobroma, Forastero, sama yang satu Criollo. Dimana yang sebenarnya kualitasnya nih dia cukup rare, bagus bijinya. Jadi kita akan buka di November di Plaza Indonesia. Nah, konsepnya kayak Asian cuisine, full konsep kita ada bar, ada dessert, ada savory-nya juga. Tetap konsepnya sama kita. Good luck bro. Thank you, Ray. Ini nggak berhenti ya buka restoran ya padahal hebat nih. Ya ada opportunity aja kita buka. Oke men, kita masuk ke Q&A sekarang. Oke. Lumayan banyak nih yang nanya buat Chef Richie. Oke. Thank you guys for the questions. Jangan lupa keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Oke, pertama dari HJON. Any inspiration or who's the chocolatier you look up to? Oke, kalau ngomongin inspiration, terus terang banyak ya. Dalam arti kata nggak perlu specifically ke chef doang, karena apa yang kita lihat di sekeliling kita itu buat gue jadi inspiration dari art, dari grafik, dari apa semuanya, dari arsitektur pun kita bisa nyari inspirasi. Kalau chocolatier yang gue look up ada beberapa, ada namanya Stéphane Leroux, itu dia artis, ya Stéphane Leroux, dia tuh ya artistik banget. Dari mana tuh? Prancis? Dia dari Prancis. Terus ada Patrick Roger, itu juga dari Prancis, sculpture juga dia. Ya. Itu yang kalau ada dulu terkenal banget, dia bikin statue orangutan dari coklat. Nah itu dia. Patrick Roger itu Patrick Roger. Iya itu gila sih, keren banget sih. Keren. Itu kayak, sometimes gue kayak, kok lu niat banget pakai coklat ya, lu kan bikin patung gitu kan, tapi keren banget sih. Keren. Patrick Roger ya. Patrick Roger. Sama of course mentor gue Hakan Martensen juga ngasih big influence ke gue in terms of style sama kreativitas gue. Oke, guys, itu dia. Follow Instagramnya masing-masing, nanti kita kasih deskripsinya. @Jeffrey_CT. Chef Richie, nurture talent lokal. Bagaimana cara mengajarkan talent lokal terhadap craft coklat? Oke, gue tertarik ngajarin lokal karena waktu di Amerika pun gue sering lihat dari Instagram kan udah mulai berjalan tuh lokal talent sebenarnya bagus-bagus, jago-jago, orang Indonesia tuh jago-jago. Cuman mungkin belum ada kesempatan sama yang ngarahin. Makanya tujuan gue balik ke Indonesia, gue pengen share pengetahuan gue sama pengalaman gue ke mereka ini. Karena dengan adanya kesempatan dan guidance, mereka ini bisa jadi chocolatier yang hebat.
Kalau ditanya kendalanya apa waktu ngajarin itu ya sebenarnya sama-sama aja ya. Untuk mengajari seseorang sesuatu yang baru itu kan memakan waktu. Di mana waktu itu sangat berharga. Tapi dengan berjalannya waktu, so far ya gue beruntung enough tim-tim di Krio ini mereka bersemangat dan mereka fokus gitu. Iya sih, ya bagus konsep-konsep artisanal itu bagus untuk nurture talent sih. Betul. Ya kan ke zaman dulu, again balik lagi ke zaman gua waktu baru balik. Restoran-restoran seperti ini tuh very limited Betul. jumlahnya. Kalau lu mau itu akhirnya gua keluar negeri lagi untuk belajar. Iya, gitu banyak kan. yang maunya cabut kan, sayang. Kalau sekarang banyak sekali. Lu tinggal pilih chefnya siapa, lu tinggal pilih restorannya siapa. Siapa? Betul. Gitu yang cocok sama lu bisa bangun karir lu di situ. Pertanyaan lanjutan dari Yoru_Chan1909. Menurut chef dalam beberapa tahun ke depan apakah akan ada inovasi bahan coklat yang bisa mengalahkan molded pralin, truffle dan lain-lain? Maksudnya apa nih? Cukup bingung ya, maksudnya ada bahan apa yang bisa mengalahkan ini? Mungkin let's rephrase. Rasa-rasa apa ada yang paling laku dan potensial sekarang? Soalnya ini kan aneh-aneh nih. Tadi kilampai, ini rasa-rasa yang lain nih dari coklat-coklat yang cuma biasa kacang, karamel gitu. Jadi sebenarnya kalau rasa-rasa sih mungkin ada salah satu dari yang kita sebenarnya kayak lu tadi udah makan. Itu sebenarnya ada hibiscus jelly, yuzu ganas, black sesame dan keluak. Nah, rasa keluak ini kan biasanya kita pakai di nasi rawon, tapi ini kita olah di dessert. Nah, nantinya kalau menurut gue untuk internasionali bahan-bahan lokal ini gimana caranya kita bisa olah? Karena sebenarnya jeruk kita di Indonesia kaya akan jeruk banyak banget kan. Nah, itu belum sampai keluar. Sedangkan Jepang malah lebih maju, ada yuzu, ada sudachi, ada kabosu. Nah, itu tugasnya kita sebagai pelaku yang introduce produk-produk lokal yang dengan harapan nanti ke depannya itu bisa dipakai di luar negeri atau internasional juga. Yes, betul. Balik lagi back to the roots. Ya, exactly. Lokal karena orang lain nggak punya. Nggak punya. Iya, kayak keluak tuh kagak ada tuh lu nyari di Nggak mana. ada di mana-mana. Iya kan? Lu mau 3 Michelin star Nggak pernah di pakai Perancis nyari keluak kagak ada. Ada, Lu iya. harus ambil dari Indonesia. Betul. Itu dia yang Nah, bisa itu. bikin Indonesia tuh lebih dikenal. Betul. Pertanyaan terakhir dari Leli Kumalasari 9163. Sebagai chocolatier profesional pasti pernah mengalami blind testing soal coklat. Bagaimana bisa atau enggak dan bisa nebak gak coklat itu dari negara dan wilayah mana? Apakah coklat itu juga punya spesialisasi dan spesifikasi tertentu seperti biji kopi yang mempengaruhi rasa dilihat dari cara penanaman, fermentasi atau proses penanamannya? Iya, terroir itu ngefek banget gak? Ngefek. Jadi coklat tuh kayak kopi. Oke. Dia tumbuhnya di mana, sekelilingnya ada apa, otomatis dia akan mempengaruhi flavor profile si coklat itu sendiri. Jadi kayak ada ininya dong. Kalau misalnya coklat Afrika tuh rasanya mayoritas kemana? Ada, betul. Jadi ya kayak gua ngasih tahu mungkin kisaran sedikitnya, misalnya coklat dari Ghana. Iya. Dia punya flavor profile tuh yang lebih chocolatey. Oke. Memang aneh kalau gue bilang coklat yang lebih rasanya chocolatey. chocolatey. Iya kan, tapi maksud gue ini, nah misalnya kalau kita compare ke misalnya biji coklat yang dari daerah Madagaskar. Oke. Ya itu rasa coklat, tapi pas lu makan, dia rasanya fruity banget karena acidity-nya tinggi. Oke. Jadi pas lu makan aneh kayak, kok kenapa rasanya asem? Ada lagi yang dari Venezuela, misalnya, itu dia rasa coklatnya lebih, dia karena tanninnya itu tinggi. Pas lu makan rasa raw coklat sama rasa mulut tuh agak kayak lebih kering, kayak minum wine kering. Oh sepet gitu. Sepet. Nah jadi setiap negara atau setiap tempat yang numbuhin biji coklatnya itu akan berbeda-beda. Kalau coklat Indonesia? Nah, coklat Indonesia sebenarnya cukup menarik karena dia kalau dimakan dari daerah tertentu, ada yang kadang rasanya kayak nati, ada yang rasanya lebih ke raisins, buah raisins. Wow. Jadi coklat sebenarnya memang mirip kopi. Pas tasting, blind tasting, ya kita dulu waktu di luar negeri itu suka ada namanya Chocolate Society, yang dimana sebenarnya organisasi ini orang-orang bukan pelaku, tapi kebetulan Penikmat coklat penikmat aja. coklat. Nah, gue diajakin, ya kita duduk nih makan coklat. Kita semuanya boleh bebas freely ngasih tahu ini rasanya rasa apa. Nah kita bingung semuanya, ada satu kali bingung, ini coklat dari Ghana. Kita bingung, terus ada satu orang nyeletuk. Ini kayak rasa buah stroberi yang kelamaan di freezer.
Bingung kan lo? Tapi begitu semuanya satu orang ngomong itu, semuanya langsung kayak connect kayak yes, semuanya bilang gitu. Jadi sebenarnya ya kalau orang bilang tasting itu flavor nggak ada salah, nggak ada bener. Iya. Apa yang lu rasain karena kan setiap orang memorinya beda-beda ya. Betul. Nah, jadi menariknya di situ coklat. Rasanya tuh flavornya very kompleks ya yang bener-bener coklat. Menarik sih, mungkin itu dia. Lo harus bikin coklat society di Indonesia, bro. Mungkin kalau waktunya sudah memungkinkan kita mau juga. Itu help sih buat apa? Again, educate, terus habis itu buat supaya mempercepat growth sih. Growth iya. Asosiasi apa ngumpul-ngumpul kayak gitu tuh. Ya lihat aja sekarang kalau yang orang kumpul-kumpul bikin perkumpulan nikmatin tuh alkohol kan. Ya banyak alkohol betul. Whisky sama wine khususnya. Lihat aja sekarang industri kayak apa di Indonesia. Gila ya. Ya kan, nah itu mereka mengambil part integral menurut gua sih. Jadi penikmatnya ada terus. Ada terus Dan bener. Yang dari perkumpulan asosiasi, bukan asosiasi ya, perkumpulan inilah. Nongkrong-nongkrong, makan coklat, nongkrong-nongkrong, nge-wine, nongkrong-nongkrong, minum whisky. Itu mereka yang mungkin salah satu yang pertama yang nyobain flavor baru. Exactly. Karena kan semuanya pengen, ada apa lagi? Ada something new. Nah itu nanti pelan-pelan trickle down to the market menurut gue ya. Bener banget Ray, itu bener banget. Gila, wine sama whisky sekarang boset. Semua udah orang brand ngerti. dari seluruh dunia, terus semua orang ngerti. Iya. Ya kan ada sotoy, ada yang beneran ngerti gitu. Yang satu selalu pasti ada. Coklat mungkin bisa juga deh, kopi ya kan? Iya. Gitu. Ci, thank you banget. Thank you banget Ray. Thank you banget untuk waktu lu, semoga sukses. Outlet baru. Sama-sama Bahmian, semoga sukses juga. Yes, amin. Thank you dan semoga dapat nih solusi yang pas nih buat teman-teman yang lagi struggling karena harga coklat dan cocoa butter naik. Tadi advice-nya udah dikasih apa, hati-hati inventory-nya. Iya. Ya kan lebih Produksinya juga lebih menurut gua nyetok itu bukan sesuatu yang solusi. tepat sih. Iya. Karena ya justru lu nyetok banyak ya harganya makin naik lagi. Betul. Gitu. Ya bisa DM ke Richie di Instagram lo apa sih? Richie Prata Daja. Ya. Ya DM kalau ada pertanyaan tentang coklat atau Ya, apapun. mau diskusi. Yes. Oke guys, itu aja podcast kita kali ini sama Chocolatier satu-satunya di Indonesia. Chef Richie main-main ke outletnya di Krio di Menteng dan bulan November nanti ada Kriolo di Plaza Indonesia. Iya. Beli coklatnya enak-enak dan DM di Instagramnya kalau mau diskusi nih soal coklat. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast YouTube channel dan juga di Spotify and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram dan juga di TikTok. Thank you. Thank you very much buat Tovin untuk kolaborasinya. Download Tovin app sekarang di Play Store dan juga di App Store. See you next time guys. Bye-bye. See you.